Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Oke, seperti biasa, hari ini kita akan menyisihkan waktu sebentar ya, sekitar 30 sampai 50 menit untuk melanjutkan pembahasan soal OSK Matematika SMP 2026. Oke. Kemarin kita sudah bahas 4 soal ya. Nah, hari ini kita lanjut soal berikutnya ya. Nanti saya upload di YouTube-nya juga sama, Eulerium juga. Eulerium 09. Oke. Cuman kemarin sesi pertama belum tak upload. Mungkin nanti besok siang untuk sesi pertama dan sesi kedua ini saya upload di YouTube sehingga nanti bisa ditonton ulang ya. Nah, nanti kalau SMP udah, nanti kalau mungkin OS kan hari ini OSK SMA ya, barusan selesai ya. Mungkin kan saya bisa mengumpulkan soalnya butuh waktu 3 sampai 4 hari. Nah, nanti kalau soal OSK SMA-nya sudah terkumpul, mungkin selang-seling ya. Kalau hari ini misalnya yang SMP, nanti besoknya yang SMA, besoknya lagi SMP dan bergantian. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dia soal nomor 5. Diketahui Fn 4060 per n kuadrat plus 7 plus 12. Nilai F1, F2 plus F3. Oh, F-nya banyak sekali ya. N plus kuadrat. Mungkin ini ya, dari teleskopik ya. Nah, kemarin soal nomor berapa ya? Yang ada dari teleskopik. Soal nomor 2. Nah, ini ya termasuk jenis dari teleskopik ya. Nah, ini nilai A, nilai B. Kelihatannya sih kalau dilihat bentuk soalnya mungkin dari teleskopik juga nih. Kan panjang itu ya. Oke, kita cek. Oke, untuk Fn-nya mungkin kita, itu kan yang bawah berbentuk persamaan kuadrat ya. Berarti bisa kita faktorkan ya. Per n kuadrat plus 7n plus 12. Oh, sebentar. Plus 7n plus 12. Oke. Yang bawah bisa difaktorkan ya. Jadi 4060 per kurung buka berarti 12, 34 ya. Kan 3 tambah 4, 7. Berarti n plus 3. Kurung tutup, kurung buka lagi n plus 4. Oh, n plus 3, n plus 4. Artinya dua bilangan berurutan. Nah, berarti benar nih, dari teleskopik lagi nih untuk fungsi ini. Oke. Berarti mungkin biar kelihatan dari teleskopiknya ini yang 4060 saya faktorkan. 4060 dikali 1 per n plus 3 n plus 4. Nah, ini ya. Oke, nah berarti ya. Jadi F1 langsung kita fokus ke soalnya ya. F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah bla 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 ditambah F 2026. Oke, sama dengan, nah berarti kalau F1, nah ini saya copy aja ya. N-nya kita ganti 1. Berarti 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. Jadi 4 kali 5. Oke, saya langsungkan ya. Kemudian ditambah yang F2. Berarti N-nya diganti 2. Berarti 2 tambah 3 jadi 5. Terus 2 tambah 4 jadi 6. Berarti 5 kali 6. Gitu ya. Ditambah yang F3. Berarti N-nya diganti 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 4, 7. Berarti 6 kali 7 penyebutnya. 6 kali 7. Titik-titik sampai nanti akhirnya yang terakhir adalah F 2026. 2026 ditambah 3 berarti 2029.
Terus 2026 tambah 4 berarti 2030. Oke. Nah, karena ada ini ya, ada 4060 ya. Berarti 4060-nya kita faktorkan. Berarti 4060. Nah, kurung buka berarti tinggal 1 per 4 kali 5. Ini kan, ditambah 1 per 5 kali 6. Ditambah 1 per 6 kali 7. Sebentar. 1 per 5 kali 6. Ditambah 1 per 6 kali 7 gitu kan. Tambah 1 per 7 kali 8 gitu kan, ditambah kan SMA baru selesai tadi ya, jadi saya belum dapat soalnya, mungkin butuh waktu 3-4 hari. Ini aja SMP saya butuh 4 hari bisa terkumpul 25 soal. Oke, sabar ya, nanti kalau sudah 3-4 hari, kalau sudah terkumpul minimal 20 gitu, nanti kita bahas ya. Oke, 1 per. Nah, Deja B nih, Kak Fajri. Kita cek ya. Saya juga belum ini sih, belum nyoba. Nanti ada rekamannya, nanti bisa dicek di YouTube ya. YouTube-nya Eulerim09 juga, sama kayak nama TikTok-nya. Sudah 2 sesi sih, sudah 2 kali sih untuk live ya. Kemarin nomor 1 sampai 4. Sekarang kita lanjutkan mungkin 4 soal lagi. Oke, nah mungkin yang sudah terbiasa atau sudah pernah belajar teleskopik berarti kan udah kelihatan ya teleskopiknya ya. Cuman kalau misalnya yang belum pernah belajar teleskopik, nah berarti saya jabarkan nih. Misalnya 1 per 4 kali 5. Nah, satunya kita ubah menjadi 5 min 4. Nah. Terus 1 per 5, 6. Berarti kita ubah 1 itu kan berarti 6 kurangi 5. 6 kurangi 5. Nah. Oke, nggak apa ya, saya jabarkan pelan-pelan ya. Jadi sehingga teman-teman yang mungkin belum pernah mendalami materi teleskopik nanti bisa melihat bentuk kenapa kok bisa bisa saling nol sehingga hanya tinggal 2 suku nanti gitu ya. 7 kurangi 6 ditambah 1 per 7, 8. Karena 1 tak ganti 8 min 7. Nah, yang terakhir berarti 2030 min 2029 per 2. Sebentar, salah ketik ini. 2029. Nah, 2029 kali 2030. Nah, sekarang kita lihat nih. Bukan disamakan penyebutnya ya. Oh enggak. Nah, ini dari teleskopik. Nah, makanya saya bilang nih, kalau belum pernah belajar dari teleskopik pasti bingung. Nah, ini coba perhatikan sebentar ya, kan ada ya. Nanti ada sesuatu yang apa ya? Yang unik. Nah, ini kan 5 min 4 per 4 kali 5. Kita pisah. Nanti jadi 5 per 4 kali 5 dikurangi 4 per 4 kali 5. Ya kan? Yang satu juga sama tuh. Yang 6 min 5 per 5 kali 6 itu kita pisah juga. Jadi 6 per 5 kali 6 dikurangi 5 per 5 kali 6. 7 min 6 juga kita pisah. 7 per 6 kali 7 dikurangi 6 per 6 kali 7. Gitu ya. Ditambah 8. 8 per 7 kali 8 dikurangi 7 per 7 kali 8. Tambah dan seterusnya sampai nanti berarti 2030 per 2029 kali 2030 min 2029 per 2029 kali 2030. Oh, nggak nyampe. Ini kita hilangkan aja ya, satu ini. Nah, tadi kan Kak Nadia sempat tanya nih,
kok nggak disamakan penyebutnya? Nah, nggak, justru nanti nggak bisa kalau disamakan penyebutnya. Nah, perhatikan untuk bentuk uniknya nih. 5 per 4 kali 5. Berarti kan 5-nya bisa dicoret ya, jadi 1/4. Nah, 4 per 4 kali 5. 4-nya bisa dicoret, jadi 1/5. Ya kan? Terus 6 per 5 kali 6. 6-nya bisa kecoret, jadi 1/5. 5 per 5 kali 6. 5-nya kecoret, jadi 1/6. 7 per 6 kali 7. Loh, 7-nya kecoret juga jadi 1/6, dan seterusnya. Nah, maka Kak Nadia bisa lihat. Nah, ada bentuk yang unik ya. 2029 min 2029. 1 berarti ya. 1 per 2030. Nah, lihat Kak Nadia. Ada min 1/5 tambah 5. 0. Ya enggak? Min 1/6 tambah 1/6. 0. Nah, min 1/7 nanti ketemu plus 1/7 juga 0. Nah, sampai nanti akhirnya dari min 1/5 sampai plus berapa ini? 1 per 2029, 0. Ya, itu ya kan Nadia ya. Makanya disebut namanya deret teleskopik. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas nih untuk deret yang ini ya. Khusus deret teleskopik. Nah, sehingga tinggal 1/4 sama yang paling belakang, yaitu 1/2030. Sebentar. Nah, oke. Min 1 per 2030. Oke. Gini ya, Kak Nadia ya. Kira-kira Kak Nadia ada pertanyaan? Nah, jadi bukan disamakan penyebutnya ya. Jadi karena konsepnya kita deret teleskopik. Nah, sekarang berarti 4060-nya mungkin bisa kita masukkan. Ya, berarti jadi 4060 kali 1/4 jadi 4060 per 4 min 4060 per 2030. Oke. Bisa lupa. Ya nggak apa, harus sering latihan ya. Kalau terbiasa pasti lama-lama terlihat ya. Oke, 4060 bagi 4, 1, 0. Bener ya? 6, 1, 5. Dikurangi 4060 dibagi 2032 berarti 1013. Iya. Jawabannya yang B, bener Kak Fajri tadi. Oke, satu soal selesai. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, mungkin yang baru bergabung ya, hari ini kita membahas soal-soal OSK Matematika SMP yang diujikan minggu kemarin. Nanti untuk yang SMA menyusul ya, karena hari ini baru selesai OSK-nya. Mungkin saya butuh waktu 3-4 hari untuk mengumpulkan 25 soal yang diujikan tadi ya. Soal 5, soal 6 berarti ini. Oke, sebentar. Ini soalnya yang mana ya? Saya screenshot dulu. Oh, ini nih. Ada rekamannya nanti di YouTube ya. Nama YouTube-nya sama kayak TikTok-nya juga, Eulerium09. Udah 2 video sih, cuman video pertama belum saya upload, mungkin insya Allah besok pagi atau siang nanti dua video yang kemarin sama hari ini saya upload ya. Dan setiap live mungkin kita bahas ya 3 atau 4 soal ya, tergantung tingkat kesulitannya. Kayak kemarin kan hanya 4 soal ya, karena soal terakhir itu kombinatorik yang papan 4x4 yang warna hitam merah itu. Mana kita agak lamanya di situ. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi Kak Ulin ya, Kak Ulin Syahsianturi nanti bisa cek di YouTube ya. YouTube-nya juga sama kayak TikTok-nya, Eulerium09. Oke, terdapat n bilangan bulat positif berbeda yang jumlahnya 2026.
setiap bilangan tersebut hanya memiliki tepat satu faktor prima, yaitu P. Setiap bilangan tersebut hanya memiliki tepat satu faktor prima, yaitu P. Nah, menurut kalian bilangan yang hanya memiliki satu faktor prima itu yang gimana bilangannya? Nah, ini sebentar ya, coba kita supaya bisa membayangkan. Misalnya kalau angka 10 itu faktor primanya berapa? Faktor primanya berarti ada 2, yaitu 2 dan 5. Oke, berarti 10 itu bukan kategori bilangan ini ya. Tapi kalau misalnya saya menyebutkan 27 itu faktor primanya berapa? 3 saja ya. Nah, ya kan? Berarti bilangan itu kalau pengen dia memiliki satu faktor prima, nah berarti dia harus berbentuk, kalau faktor primanya P ya berarti P pangkat N. Dan kayak 27 ini kan 3 pangkat 3 ya. Nah, 3 pangkat 3 kan, sehingga faktor primanya cuma 3 gitu ya. Oke. Jadi bilangan ya. Bilangan tersebut agar memiliki satu faktor prima, yaitu P, maka bentuk bilangan tersebut adalah P pangkat K. Nah, itu aja ya. Nah, berarti harus satu bilangan prima yang berpangkat. Kayak 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 4, pasti faktor prima cuma 1, yaitu 3. Gitu kan? 2 pangkat 6 misalnya 64, atau 2 pangkat 5, 32. Faktor primanya pasti 1, yaitu 2. Kan gitu ya. Oke. Jadi bilangan tersebut agar memiliki satu faktor prima, yaitu P, maka bentuk bilangan tersebut adalah P pangkat K. Oke. Pertanyaannya, kira-kira P-nya berapa ini? Apakah 2? Apakah 3? Apakah 5? Tapi kalau 5 nggak mungkin ya. Misalnya kalau P-nya 5, pasti digit terakhirnya 5. Itu kan 2026. Berarti nggak mungkin 5. Berarti kita akan mencari kemungkinan nilai P. Untuk mencari kemungkinan nilai P, berarti kita faktorkan 2026-nya. 2026 itu berapa kali berapa? 2 kali 1013. 1013 bisa dibagi lagi nggak? 1013 bagi 7 nggak bisa. Bagi 11 nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Oh, udah prima ya? 1013 ya? Oke. Berarti kemungkinan nilai P, kalau P-nya 1013 nggak mungkin. Ya, terlalu besar. Jadi kemungkinan nilai P adalah 2. Ya kan? Karena 2026 kalau difaktorkan 2 kali 1013, ya udah, berarti kemungkinan P-nya 2. Kalau 1013 kan terlalu besar ya. Oke. Jadi kemungkinan nilai P adalah 2. Oke. Berarti kita coba ya. 2026 kita kurangi 2 pangkat K. Berarti kita cari nilai K terbesar yang mendekati 2026. Berarti pangkat berapa? Kalau pangkat 10, 1024. Kalau pangkat 11, 2048 kebesaran ya. 2 pangkat 10 ya mungkin ya. Oke. Coba aja ya. Berarti 1026 dikurangi 2 pangkat 10 berapa? Berarti 1024. Ya enggak? Jadi berapa? 6 kurangi 4, 2. 2 kurangi 2, 0. 0 kurangi 0.
Ini kok 1026, sorry, ini 2026. 2.001 1002 ya, betul ya? Oke, kita lanjut. 1002 berarti dikurangi 2 pangkat berapa yang mendekati 1002? 2 pangkat 9 berarti. Ya enggak? 1002 dikurangi 2 pangkat 9 berarti separuhnya 1024, 512. 0. 10 kurangi 1, 9. 490. Oke. Lanjut, 490 dikurangi 2 pangkat berarti 8. Ya kan? 490 2 pangkat 8 berarti berapa? 256. 10 kurangi 6, 4. 8 kurangi 5, 3. 4 kurangi 2, 2. 2, 3, 4. Lanjut. 2, 3, 4 dikurangi 2 pangkat berapa lagi? 2 pangkat 7 kan 128. Tidak, 2 pangkat 7 berarti ya. 2, 3, 4 dikurangi 128. 14 kurangi 8, 6. 2 kurangi 2, 0. 106. Oke. 106 dikurangi 2 pangkat 6. Berarti 106 dikurangi 64. 6 kurangi 4, 2. 10 kurangi 6, 4. 42 dikurangi 2 pangkat 5. Berarti 42 dikurangi 32. 10. Iya, tinggal dikit nih. 10 berarti berapa? 2 pangkat 4 kan 16 kebanyakan. 2 pangkat 3 berarti. 2 pangkat 3. 10 kurangi 8. Pas 2. Oke, sehingga untuk 2026 ternyata bisa kita tulis dalam bentuk berapa tadi? 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 9 ditambah 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 3, yang terakhir tambah 2 pangkat 1. Ini kan ada 2 ini kan. Nah, jadi ada berapa bilangan ini? 1, 2, nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bilangan ya. Dan masing-masing bilangan karena bentuknya kan 2 pangkat sekian, sehingga masing-masing bilangan pasti hanya punya satu faktor prima, yaitu 2. Oke, berarti banyak bilangan. Berapa itu? 8 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 8 ya. 8 ya. Jawabannya yang B. Oke, 2 soal selesai. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 8 bilangan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, 7 berarti ya, soal 7. Sebentar, saya screenshot dulu soalnya. Moduh aljabar nih. Ada aljabar. Saya perbesar dulu ya. Tapi kelihatan ya angkanya ya. Oke, soal nomor 7. Diketahui ABC adalah bilangan real tak 0 berbeda yang memenuhi A plus 1 per B sama dengan B plus 1 per C sama dengan C plus nilai ABC kuadrat.
Ya kalau lihat aljabarnya pola-pola aljabar siklis ya, muter kan. Pembahasan sebentar ya. Kalau tak susun misalnya ditambahkan itu nggak bisa deh. Amin B ya. Amin B, B min C, C min A 0 ya, siklis per B min ya 0 juga. Atau per 2 persamaan ya. Kita coba. Oke, A plus seper B sama dengan B plus seper C itu kan. Nah, coba kita ambil per 2 persamaan. Berarti A min B sama dengan seper C min seper B, gitu kan? Berarti kalau saja waktu itu sama menyebutnya berarti A min B sama dengan berarti B min C per BC gitu ya. Nah kalau disana menyebutnya kan berarti yang B min C ya. Oke, berikutnya kita coba dulu ya, mungkin sebelah sini boleh kita coba ganti persamaan yang B plus seper C sama dengan C plus seper A. Berarti B min C sama dengan seper A min seper C. Berarti harusnya tinggal geser. Nah berarti B min C sama dengan C min A per AC. Oke, sekarang persamaan yang ketiga, berarti kita ambil A plus seper B sama dengan C plus seper A, ya kan? Jadinya kita pindah, berarti A min C sama dengan A min B, B min C, harusnya C min A ya. Salah wes, berarti seper A kotak balik aja biar siklisnya kelihatan ini. Berarti C plus seper A sama dengan A plus seper B. Berarti C min A sama dengan seper B min seper A. Berarti C min A sama dengan A min B per AB. Oke. Sebentar. B min C, C min A min B 0 juga. Oh iya, dikalikan ya? Kalau tak tambahkan kan 0 tuh ras kirinya. Iya, bisa dikalikan berarti ya. Oke. Berarti kan, oh ini persamaan kok jadi besar hurufnya ya. Ternyata dikalikan. Saya kira ditambahkan gitu. Ternyata dikalikan ini. Persamaan 1. Nah, salah satu kan yang ini. Saya kasih jarak aja. Oke, ketemu. Terus persamaan 2. Nah, nanti kelihatan.
terus terakhir persamaan 3. Nah, saya susun gini dulu. Nah, tadi saya kira ditambahkan gitu ya. Tapi kan kalau ditambahkan kan yang ruas kiri jadi apa? Jadi 0. Ternyata bukan ditambahkan ya, tapi dikalikan. Nah, jadi ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan. Itu ya. Terus semua persamaan dikalikan. Semua persamaan dikalikan. Sehingga yang ruas kiri berarti kan A min B dikali B min C dikali C min A. Reflex yang kimia. Oh, yang SMA berarti ya. Udah, cuma kan yang SMA baru selesai hari ini ya. Jadi ya itu butuh 3-4 hari mungkin baru bisa mengumpulkan soalnya. Oke, saya ulangi ya. B min C terus dikali C min A. Nah, sama dengan sekarang yang ruas kanan berarti ya sama ya. Kan B min C, C min A, A min B. Cuman ada pernya, ya kan? Yang ruas kanan berarti A min B dikali B min C juga dikali C min A. Tapi semuanya per. Nah, kasih kurung dulu. Per berarti kan AB dikali BC dikali AC. Nah, ini ya. Perhatikan, ini kan sama ya. A min B, B min C, C min A. Yang atas juga sama ya. A min B, B min C, C min A. Berarti kan bisa dibagi itu kan. Sehingga jadi 1 sama dengan 1 per AB dikali BC dikali AC menjadi A kuadrat B kuadrat C kuadrat atau ABC kuadrat. Nah, sehingga kesimpulannya ABC kuadrat sama dengan 1. Ada 1. Iya, yang C jawabannya. Oke. Ya, boleh banyak cara ya. Banyak cara. Sebenarnya aljabar kan bebas ya. Mau formal bentuk persamaan kuadrat boleh. Cuman kan tadi saya lihatnya kan mirip. Jadi kalau kita pernah belajar aljabar kan ada yang namanya pola siklis. Nah, biasanya pola siklis nanti bisa dieliminasi ya, dijumlahkan langsung atau dikalikan langsung. Nanti ketemu itu pertanyaan yang dimaksud. Nah, ternyata tadi ini persamaan 1, 2, 3 ya langsung saya kalikan. Akhirnya ketemu. Ini pola-pola aljabar, pola siklis. Jadi banyak cara ya, Kak Ares ya. Boleh pakai permisalan juga boleh. Oke, ini soal ke-7. Lanjut soal 8. Nah, coba soal 8 ini tak ambil soal yang mungkin butuh pemahaman ya. Nah, satu soal terakhir coba saya ambil yang cukup sulit ya, mungkin kombinatorik atau mungkin geometri. Sebentar, saya pilih-pilih soal dulu. Kemarin kan kita itu yang soal terakhir, kalau yang hari kemarin itu yang itu ya, kotak 4x4 yang warna merah hitam. Kemarin ketemu ya peluangnya 90/2/16. Ini ini ada soal cerita nih, kayaknya menarik ini. Ya, kita coba kerjakan yang ini sebentar. Cuman nanti kalau seandainya nggak ketemu, ya nanti kita pending ya, kita lanjutkan besok ya. Karena kadang-kadang soal kombinatorik gini kita salah memahami soal kan akhirnya nggak ketemu jawabannya. Nah, saya itu kalau soal kombinatorik kadang-kadang nggak bisa memahami soalnya, kita salah nangkap maksud soalnya, akhirnya perhitungannya nggak ketemu. Kalau kombinatorik soal cerita kan susahnya di situ. Oke, ini ada soal kombinatorik, mungkin soal terakhir ya. Kelihatannya kok lihat dari bentuk soalnya nih butuh waktu agak lama nih pengerjaannya. Pembahasan. Oke. Di rumah Pak Budi
yang ditinggal pergi berlibur. Lampu teras diberi saklar otomatis yang akan mulai menyala pada pukul 18.30 atau 19.00 atau 19.30 atau 20.00 atau 20.30 ya sekali atau 20.00. Oke. Secara acak. Oke. Lampu tersebut kemudian akan otomatis padam pada suatu titik waktu antara pukul 23 sampai pukul 1.00. Misalkan diketahui pada malam ini lampu tersebut menyala sama jam. Peluang bahwa lampu menyala selama 4 sampai 5 jam. Gimana nih? Oh ya, kemarin mungkin ada yang ini, yang ikut OSK, ada yang sudah nemukan jawabannya nggak? Kemarin soal yang ini. Mungkin bisa dijadikan pembanding. Kalau waktu nyalanya kan cuman itu 6 pilihan ya, karena pas waktunya itu. Cuman kalau pas lampunya padam itu kan interval ya. Suatu titik waktu antara pukul selesai, agak unik ini. Terus nyalanya 4 sampai 5 jam. Oke, saya sudah mulai ada gambaran saya. Berarti kita fokusnya dulu yang waktu nyala dulu ya. Nah, kok hurufnya jadi buat nih sebentar. Waktu lampu menyala. Untuk waktu menyala itu pas ya waktunya, bukan interval ya. Berarti 18.30, 19.00 sampai 20.00. Nah, itu sudah pas di situ ya, bukan interval ya. Yang interval hanya waktu matinya aja. 19.30, 20.00, kita tulis ulang ini aja ya. 20.30 sampai 21.00. Nah, untuk waktu padamnya, waktu lampu mati, nah ini berupa interval nih. 23.00 sampai 01.00. Nah, oke. Coba Kak. Ya, coba nih ya. Oke, berarti coba iya berarti ya. Berarti nanti kan waktu nyalanya kan ada itu ya, ada 6 pilihan ya. Terus waktu matinya itu harus di interval jam 23.00 sampai 01.00. Oke, kemungkinan 1. Atau peluang ya, peluang atau kemungkinan sih. Kemungkinan 1. Nah, berarti lampu menyala pada pukul 18.30 dan mati pada pukul nah sekarang kan dia mintanya 4 sampai 5 jam. 4 jam setelah 18.30 itu berapa berarti? 18, 19, 22 ya. Berarti pukul 22.30 sampai 5 jam ke depan. Berarti 23.30. Oke. Berarti peluangnya, nah kan nyalanya kan ada 6 pilihan ya kan, terus kita mintanya yang pas 18.30, berarti 1/6 untuk peluang nyalanya gitu ya. Terus peluang matinya harus di pukul 22.30 sampai 23.30, padahal matinya pasti di antara interval ini ya kan. Berarti untuk peluang lampunya mati di interval ini, kan ini batas maksimalnya 23.30, berarti 23.30 dikurangi 23.00 ini kan per, nah waktu yang tersedia untuk matinya itu kan 01.00 min
23.00. Nah, ini berarti ya. Bisa nangkap nggak maksudnya ini? Kira-kira. Jadi 1/6. Terus 2.30 dikurangi 3, berarti 30 menit ya kan? 30 menit. Terus per pukul 1 dikurangi 120 menit. Berarti 1/6 dikali 1/4. Oke. Kita simpan ya. Lanjut. Kemungkinan kedua. Lampu menyala pada pukul berapa itu berarti? 19.00 dan mati pada pukul harus 4 sampai 5 jam. 19 tambah 4 23 sampai nambah 1 jam lagi 00. Oke. Sehingga peluangnya nah, karena untuk waktu nyalanya kan ada 6 pilihan, kita pilih satu aja yang 23.00 berarti 1/6 dikali, saya geser ke bawah dulu, dikali untuk nyalanya itu kan 23 berarti 00 dikurangi 23.00 per interval yang tersedia untuk waktu matinya adalah 01.00 dikurangi 23.00. Oke. Ini kan berarti berarti 1/6 dikali 1 jam berarti ya. 1 jam per 2 jam. Oke, kita simpan. Kemungkinan 3. Wah, ada 6 kemungkinan berarti nanti ya. Lampu menyala pada pukul berapa? Pada pukul 19.30 dan meninggoy pada pukul meninggalnya kan 4 sampai 5 jam setelah 19.30 berarti 10 betul 23.30 sampai 00.30. Oke. Berarti peluangnya sama ya 1/6 ya, karena kan lampu menyalanya ada 6 pilihan ya, kita pilih satu. Terus untuk interval matinya kan 00.30 dikurangi 23.30 per interval yang tersedia 01.00 min 23.00. Oke, berarti 1/6 23 1 jam ya. 1 jam per 2 jam. Oke, 1/6 kali setengah lagi. Kemungkinan keempat. Kemungkinan 4 berarti lampunya menyala pada pukul 20.00 dan mati pada pukul berarti jam 20 4 jam setelah pukul 20 24.00 ya, 00.00 sampai 01.00. Oke, berarti peluangnya seperenam tetap ya, 1/6 dikali interval matinya harus 01.00 per pilihannya adalah 01.00 23.00. Oke, 1/6 per 1 jam per 2 jam ya. Oke, kemungkinan 5 mulai bosan ya. Ya kalau nggak gini ya nanti nggak bisa jelas nanti.
Lampu menyala pada pukul 20.30 sekarang. Dan mati pada pukul berarti 4 jam 24.00.30 sampai 5 jam berikut, berarti 1 jam lagi 01.30. Nah, 01.30 cuman kan ini kan lampunya harus mati tepat jam 1 ya. Jadi sampai jam 1.30. Berarti nanti untuk peluang 1/6 tetap ya untuk langkah pertama. Berarti tetap kita ambil batas terbesarnya 01.00 dikurangi mulainya 00.30 per interval yang diberikan 01.00 min 23.00, berarti 1/6 setengah jam per 2 jam 1/4 berarti ya, atau 30 menit per 120 menit. Berapa berarti? 1/6 kali 1/4. Dah, tinggal kemungkinan terakhir. Apa ya, satu soal terakhir ini agak panjang. Cuman kalau nggak dijelaskan gini, nanti takutnya kita nggak bisa memahami ini permintaan sesuai soalnya ya. Kemungkinan 6 berarti lampu menyala pada pukul 21.00 dan mati pada pukul 21 tambah 4 berapa? 22.30 01.00 sampai 02.00. Berarti peluangnya ini 0 loh. Peluangnya berarti 1/6 kali 0. Kenapa kalau dikali 0? Karena dia menyalanya harus di interval pukul 1 sampai pukul 2. Padahal ini maksimal pukul 1 kan maksimalnya ini. Nah, berarti untuk peluang matinya di antara pukul 1 sampai pukul 2 nggak mungkin. Berarti 0. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan semua peluangnya. Peluang total. Berarti kemungkinan 1 tadi berapa? 1/6 dikali 1/4. Ditambah kemungkinan kedua, peluangnya 1/6 dikali setengah. Kemungkinan ketiga 1/6 dikali setengah. Kemungkinan 4 1/6 kali setengah juga. Peluang 5 1/6 kali 1/4. Peluang terakhirnya 0. Oke. Nah, tadi kan memang sengaja nggak tak kalikan, soalnya 1/6-nya kan mirip semua. Sehingga 1/6-nya saya faktorkan. Jadi jadi 1/4 ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah, 3 kali setengahnya ya, tambah 1/4. Berapa itu? 1/6 1/4 tambah 1/4 setengah 1/2 ya. Oke, berarti 2 kali 1/6 1/3. Apakah ada jawaban 1/3? Oke, ada yang B. Aduh, sini aja jawabannya B. Oke, hari ini 4 soal lagi ya. Jadi totalnya kita sudah dapat berapa soal? 8 soal pembahasan OSK Matematika SMP. Oke. Nah, tinggal 10 menit sih. Mungkin cukup sekian ya untuk hari ini. Oke, mungkin teman-teman yang tadi mengikuti OSK yang SMA, tadi soal-soal OSK SMA gimana nih? Boleh diceritakan. Ini kayaknya banyak yang ikut ya nih, yang reflex kimia tadi. Tadi gimana OSK SMA-nya? Apakah berjalan lancar? Apakah materi-materi yang dipelajari muncul semua waktu OSK tadi?
Nggak ada yang komen nih. Oke, hari ini kita sudah dapat 8 soal ya, pembahasan untuk OSK Matematika SMP. Nah, nanti mungkin kan hari ini tadi ya pelaksanaan OSK yang SMA, mungkin butuh waktu 3-4 hari ya untuk mengumpulkan soal-soal OSK yang tadi diujikan. Nanti kalau sudah terkumpul, nah nanti di kesempatan lain kita bahas juga nih untuk OSK Matematika yang SMA. Dan kalau nggak salah pengumumannya 2 minggu ya, 2 minggu setelah OSK pengumuman, 2 minggu setelah pengumuman OSP, gitu kan? Dan dengar-dengar kalau nggak salah untuk OSN-nya juga itu ya online ya katanya ya. Ini dengar-dengar loh, saya juga belum lihat itunya sih. Pelaksanaannya seperti apa, katanya kok online semua tahun ini sampai OSN-nya. Oke, cukup sekian ya untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Oke, dan nah nanti untuk videonya nanti saya upload di YouTube ya, di YouTube kami. YouTube-nya sama Eulerium 09. Sudah ada 2 video ya. Kemarin video pertama nomor 1-4, video yang kedua live hari ini yaitu nomor 4 sampai nomor 8. Ya, nanti besok kalau memang ada kesempatan lagi kita lanjutkan nomor 9 sampai nomor 12. Oke, sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.